Pemeriksaan kasus korupsi dana desa senilai 1 miliar rupiah lebih oleh mantan Kepala Desa Gembong, Kabupaten Tangerang, Banten masih berlanjut. Dari pemeriksaan terungkap, uang hasil korupsi digunakan di tempat hiburan malam dan membeli barang mewah seperti jam tangan dan perhiasan. Sementara itu, sidang PK ke-6 terpidana kasus Vina Cirebon diwarnai kericuhan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Fitrah Romadoni, dan Elsa Syarif marah saat masuk ke lokasi sidang. Fitra dan Elsa mengaku dilarang masuk untuk menyaksikan sidang. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Mantan Kepala Desa Gembong, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten dihadirkan dalam konferensi pers di Polresta Tangerang pada Jumat sore. AH ditangkap polisi setelah diduga melakukan korupsi dana desa senilai 1 miliar rupiah lebih pada 16 September lalu. Korupsi dilakukan saat tersangka masih menjabat Kepala Desa Gembong periode tahun 2013 hingga 2019. Dari hasil pemeriksaan, modus tersangka dengan membuat surat pertanggungjawaban fiktif dan setoran silpa fiktif. Tersangka mengaku uang hasil korupsi digunakan untuk foya-foya di tempat hiburan malam dan membeli barang mewah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Sidang PK kasus Vina Cirebon yang dihadiri dua kuasa hukum Ibtu Rudiana, Fitra Romadoni, dan Elsa Syarif sempat diwarnai adu mulut. Kuasa hukum Ibtu Rudiana marah karena tidak diizinkan menyaksikan pemeriksaan. Fitra terus berusaha masuk namun akhirnya tidak berhasil. Fitra dan Elsa Syarif selaku kuasa hukum mengaku kecewa lantaran dihalang-halangi. Fitra mewakili 4 klien, masing-masing Ibtu Rudiana, Aep, Pasren, dan anaknya Kahfi. Kedatangan kuasa hukum untuk memastikan kebenaran keterangan kuasa hukum pemohon atau para terpidana. Kamu bukan polisi, hei! Kamu bukan polisi! Kapasitas kamu di sini sebagai apa? Dua anggota Polsek Kumpeh Ilir Jambi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang tahanan. Sebelumnya korban disebut anggota polisi melakukan aksi bunuh diri. Dari hasil penyidikan, Direktur Ditkrimum Polda Jambi, Kombes Andri Ananta Yudhistira menyatakan Ragil Alfarizi tidak meninggal karena bunuh diri di dalam ruangan tahanan Mapolsek Kumpeh Ilir. Sebelumnya 5 September silam, pasca mengetahui korban tewas, keluarga korban sempat merusak Mapolres Kumpeh Ilir. Perusakan kantor polisi ini sempat viral di media sosial. Keluarga tidak terima karena korban yang baru saja ditangkap dalam keadaan sehat tiba-tiba meninggal bunuh diri. Temuan kejanggalan kemudian dilaporkan ke Polda Jambi. Dari hasil otopsi terungkap korban tewas karena kekerasan. Sementara kedua tersangka kini ditempatkan di tahanan khusus bidang propam Polda Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.